Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fahri Aulan Fauzan dengan NIM D1A220070. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi dari mata kuliah Teknologi Bahan Alam serta penjelasan mengenai pembuatan produk lilin aromaterapi berbasis minyak atsiri sebagai bentuk penerapan dari materi yang telah dipelajari. Video ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu review materi dari awal hingga akhir, yang kedua penjelasan proses pembuatan produk lilin aromaterapi, dan yang terakhir penutup. Semoga video ini dapat bermanfaat dan memberi gambaran lengkap tentang bagaimana bahan alam dapat diolah dan dimanfaatkan menjadi produk kesehatan yang bernilai. Teknologi bahan alam merupakan cabang ilmu farmasi yang membahas bagaimana bahan-bahan alam, terutama dari tumbuhan, dapat dimanfaatkan sebagai produk kesehatan yang aman, bermutu, berkhasiat, dan efektif. Dalam Islam, banyak ayat Al-Quran yang menyebutkan manfaat tumbuhan seperti zaitun, delima, dan jahe. Ini menjadi dasar penting bahwa sejak zaman dahulu, tumbuhan sudah digunakan untuk pengobatan. Setelah mengetahui apa itu teknologi bahan alam, selanjutnya kita akan mengenal ilmu-ilmu farmasi yang mendasari bahan alam. Didukung oleh 3 cabang ilmu utama. Yang pertama ada farmakognosi, ilmu yang mempelajari asal-usul, morfologi, identifikasi, dan penggunaan obat dari alam, khususnya tumbuhan. Misalnya mengenali bentuk simplicia jahe atau daun kumis kucing. Yang kedua itu ada kimia medisinal, ilmu yang mempelajari struktur kimia senyawa obat dan bagaimana senyawa tersebut bisa dimodifikasi atau dikembangkan, termasuk senyawa yang berasal dari tumbuhan. Yang ketiga ada farmakologi, ilmu tentang mekanisme kerja, efek interaksi senyawa obat di dalam tubuh dan membantu memastikan senyawa dari bahan alam bisa bekerja efektif dan aman. Ketiga ilmu tersebut tidak hanya menjadi dasar teoritis, tetapi juga mendukung pengembangan berbagai produk dari bahan alam. Lalu, seperti apa sebenarnya peran bahan alam dalam dunia pengobatan modern? 4 diantaranya yaitu yang pertama bisa digunakan langsung sebagai obat alami seperti teh daun jati Belanda misalnya ya, untuk pelangsing, lalu bisa menjadi sumber senyawa aktif untuk dikembangkan menjadi obat baru. Juga bisa digunakan sebagai template atau prototype untuk menjadi obat sintesis modern, yang mana senyawanya bisa dimodifikasi secara kimia atau biologis untuk meningkatkan efektivitasnya. Untuk memahami dari senyawa aktif itu berasal, kita perlu melihat proses alami yang terjadi di dalam tanaman, yaitu melalui jalur biosintesis. Tumbuhan menghasilkan senyawa aktif melalui jalur biosintesis berikut, seperti jalur asetat, yaitu menghasilkan senyawa golongan poliketida dan terpenoid. Yang kedua ada jalur sikimat, menghasilkan fenol, flavonoid, dan tanin. Dan yang ketiga ada jalur mevalonat, menghasilkan steroid dan triterpenoid. Senyawa ini disebut metabolit sekunder dan biasanya bertanggung jawab atas aktivitas farmakologis tanaman. Dengan kemampuan menghasilkan senyawa aktif tersebut, tidak heran jika masyarakat kita sejak lama telah memanfaatkan tumbuhan sebagai obat. Mari kita lihat bagaimana perkembangan obat tradisional di Indonesia. Adanya peningkatan dalam pengobatan obat tradisional karena dianggap lebih aman dan terjangkau. Pemerintah Indonesia juga mendukung dengan regulasi seperti dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Permenkes Nomor 246 Tahun 1990 tentang Produksi dan Distribusi Obat Tradisional perlu diatur agar aman, bermutu, dan bisa diterima secara ilmiah. Agar penggunaannya lebih terarah dan aman, pemerintah mengelompokkan obat tradisional ke dalam beberapa kategori. BPOM membagi obat tradisional menjadi 3 tingkat berdasarkan bukti ilmiahnya. Yang pertama ada jamu, berdasarkan penggunaan turun-temurun atau secara empiris dan belum diuji ilmiah. Contohnya tolak angin.
Yang kedua ada obat herbal terstandar atau OHT yang sudah melewati uji praklinik, yaitu uji laboratorium dan hewan. Ekstrak dan prosesnya telah distandarisasi, contohnya ada antangin. Yang ketiga ada fitofarmaka yang sudah melalui uji klinik pada manusia setara dengan obat resep modern, contohnya ada Stimuno. Setelah mengetahui jenis dan contohnya, kita juga perlu memahami bagaimana proses pengolahan bahan alam dilakukan, dari tanaman mentah hingga menjadi senyawa siap pakai. Dengan tahapan proses, penentuan jenis tanaman atau determinasi, ada ekstraksi yaitu mengambil senyawa aktif, fraksinasi memisahkan senyawa berdasarkan polaritas, isolasi memurnikan satu senyawa aktif, dan terakhir ada identifikasi yaitu mengetahui struktur aktivitas senyawa tersebut. Setelah tanaman obat dipanen, sangat penting dilakukan penanganan pasca panen. Tujuannya adalah untuk mencegah kerusakan zat aktif dan mempertahankan mutu Simplicia. Ada 8 tahapan, mari kita bahas satu persatu. Dimulai dari sortasi basah, yaitu memisahkan bahan dari kontaminan seperti tanah, batu, bagian tanaman lain, dan gulma. Yang tujuannya untuk menjamin kemurnian bahan dan dilakukan secara manual di atas meja atau dengan konveyor. Setelah bahan disortir, langkah selanjutnya adalah pencucian untuk menghilangkan tanah, residu, pestisida, dan mikroba. Menggunakan air bersih atau juga bisa menggunakan air pump, sumur, atau mata air dengan 2 teknik, yaitu ada manual menggunakan semprot atau otomatis menggunakan bubble wash. Setelah bersih, bahan harus ditiriskan untuk membuang sisa air pencucian agar memudahkan perajangan. Pada tahap perajangan, dilakukan memotong bahan menjadi ukuran lebih kecil, tujuannya untuk mempercepat pengeringan dan memudahkan ekstraksi. Pemotongan harus seragam, jika terlalu tipis, nanti hilang zat aktif, namun jika terlalu tebal, akan sulit kering. Tahap penting selanjutnya adalah pengeringan, yaitu menghilangkan air dari bahan tanpa merusak kandungan aktifnya. Tujuannya untuk menurunkan kadar air hingga kurang dari 10% agar tahan lama untuk berfungsi menghambat pertumbuhan jamur dan enzim perusak. Ada beberapa metode matahari langsung, yaitu praktis tapi kurang higienis. Yang kedua ada naungan sinar matahari untuk bahan sensitif panas. Yang ketiga ada oven atau mesin pengering, lebih higienis dan stabil. Setelah kering, bahan harus dipilah kembali untuk memastikan hanya Simplicia berkualitas yang digunakan. Inilah proses sortasi kering untuk mengeluarkan bahan rusak, kotor atau tidak sesuai ukuran. Lalu dilakukan perhitungan rendemen atau hasil akhir setelah menentukan apakah Simplicia layak jual atau tidak. Kemudian bahan perlu dikemas dengan baik untuk mencegah kerusakan sebelum disimpan atau dikirim. Tujuannya untuk melindungi dari kelembapan, mikroba, serangga, sinar, dan oksigen. Menggunakan bahan plastik, silika gel, dan vacuum sealer. Serta harus diberi label yang berisi ada nama, berat, tanggal produksi, dan kadaluarsa. Langkah terakhir adalah menyimpan Simplicia dalam kondisi yang sesuai agar awet. Misalnya di gudang harus bersih, tidak lembab, ada sirkulasi udara, dan tidak terkena sinar langsung. Biasakan gunakan sistem FIFO, first in atau first out. Setelah semua proses selesai, dilakukan pemeriksaan mutu untuk memastikan kualitas, keamanan, dan kandungan zat aktif sesuai standar. Jika salah satu tahapan dilakukan tidak tepat, maka kualitas bahan akan menurun dan hasil ekstraksinya juga tidak maksimal. Semua proses ini dilakukan untuk menghasilkan Simplicia yang stabil, awet, dan siap diolah menjadi ekstrak atau sediaan jadi.
Setelah bahan alam ditangani secara tepat pasca panen, tahapan selanjutnya adalah bagaimana kita mengekstrak atau mengambil senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Proses ini disebut ekstraksi, merupakan proses pengambilan senyawa aktif dari simplicia dengan menggunakan pelarut tertentu. Prinsip utamanya adalah like dissolve like, yaitu senyawa polar larut dalam pelarut polar dan sebaliknya. Ekstraksi dilakukan untuk memisahkan senyawa aktif dari bahan dasarnya, memudahkan penyimpanan dalam bentuk ekstrak yang lebih stabil, menyediakan bahan untuk proses standarisasi dosis dan kandungan, dan menjamin dasar dalam formulasi sediaan obat atau produk herbal. Dalam praktiknya, ekstraksi bisa dilakukan dengan dua pendekatan utama, yaitu metode dingin dan metode panas. Cara dingin tentu saja tidak menggunakan panas, yang cocok untuk senyawa yang mudah rusak oleh suhu tinggi, terdiri dari maserasi dan perkolasi. Sedangkan cara panas menggunakan panas untuk mempercepat proses ekstraksi, terdiri dari reflux, sokretasi, digesti, degoktasi, dan infusa. Pemilihan metode tergantung pada stabilitas senyawa aktif terhadap suhu dan sifat kelarutannya. Kita mulai dari metode dingin yang paling umum digunakan, yaitu maserasi. Dengan prinsip merendam serbuk simplicia dalam pelarut. Dengan prinsip merendam serbuk simplicia dalam pelarut selama beberapa hari. Cara kerjanya, pelarut masuk ke dalam sel tanaman, melarutkan zat aktif karena perbedaan konsentrasi. Zat aktif akan keluar ke larutan pelarut. Proses ini berlangsung hingga terjadi keseimbangan konsentrasi. Masih dalam kategori metode dingin, kita lanjut ke metode perkolasi. Dengan prinsip pelarut dialirkan perlahan dari atas ke bawah melalui serbuk simplicia dalam alat bernama perkolator. Tujuannya menarik senyawa aktif secara kontinu dan menyeluruh, baik yang tahan maupun tidak tahan panas. Cara kerjanya, pelarut mengalir ke bawah dan menyerap senyawa aktif yang digerakkan oleh gaya berat dan tekanan dari cairan di atasnya. Setelah metode dingin, kita beralih ke metode panas yang prosesnya lebih cepat karena bantuan suhu. Yang pertama ada reflux. Prinsipnya yaitu pelarut dipanaskan hingga menguap, lalu dididihkan dan dikondensasi kembali secara terus-menerus. Memiliki keunggulan, pelarut tidak habis, prosesnya efisien, cocok untuk senyawa stabil pada panas. Selanjutnya kita bahas metode sokretasi, yang juga termasuk metode panas. Dengan prinsip pelarut diuapkan, kemudian membasahi serbuk simplicia secara berulang. Dengan cara kerja, uap pelarut mengembun dan jatuh ke sampel. Lalu senyawa aktif larut dan kembali ke labu destilasi. Proses ini terus berlangsung hingga semua senyawa terekstrak. Metode selanjutnya adalah digesti. Adalah ekstraksi dengan pengadokan konstan pada suhu 40-50 derajat Celcius. Kelebihannya, prosesnya lebih lembut, cocok untuk senyawa agak sensitif terhadap panas. Lalu ada metode selanjutnya, yaitu dekoktasi dan infusa. Dekoktasi menyaring zat aktif dengan air mendidih pada suhu 90 derajat Celcius selama 30 menit, umumnya untuk akar atau kulit kayu. Sedangkan infusa, proses penyeduhan seperti membuat teh menggunakan air panas pada suhu 90 derajat selama 15 menit. Cocok untuk daun dan bunga. Setelah proses ekstraksi selesai, hal penting selanjutnya adalah memastikan kualitas bahan hasil ekstraksi. Untuk itu diperlukan proses yang disebut standarisasi. Standarisasi adalah proses menjamin bahwa suatu bahan obat, baik simplicia maupun ekstrak, memiliki mutu yang konsisten, aman, dan bermanfaat, yaitu mencakup dalam perumusan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar. Agar lebih jelas, siapa saja yang terlibat dalam proses standarisasi ini ada, yang pertama ada produsen sebagai pengolah bahan alam, lalu ada distributor sebagai penyalur, penggunanya
masyarakat, dan pemerintah, yaitu BPOM. Yang terakhir adalah lembaga pendidikan dan LSM, yang bertujuan utama yaitu untuk menjamin mutu, keamanan, dan efektivitas bahan obat. Lalu ada mendorong daya saing produk lokal di pasar bebas dan melindungi konsumen dari produk yang tidak memenuhi standar. Untuk menjamin mutu dibutuhkan acuan khusus berupa parameter. Parameter mutu adalah tolak ukur untuk menilai kualitas, keamanan, dan kemurnian Simplisia, yang tujuannya untuk memastikan Simplisia aman digunakan, bersih dari cemaran, dan mengandung zat aktif yang stabil. Parameter mutu dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu parameter spesifik dan parameter non-spesifik. Parameter yang menggambarkan spesifik yaitu identitas dan kandungan zat aktif dari Simplisia, meliputi A. Identitas tanaman, termasuk nama latin, bagian yang digunakan, dan bentuk Simplisia. Yang B. Organoleptik, yaitu pemeriksaan warna, bau, rasa, dan tekstur bahan. Yang C. Senyawa terlarut dalam pelarut tertentu, untuk mengukur berapa persen senyawa aktif larut dalam air atau etanol, dihitung dengan metode salah satunya adalah maserasi. Poin D. Uji kandungan kimia atau penapisan fitokimia, untuk mengetahui keberadaan kelompok senyawa aktif seperti alkaloid, flavonoid, tanin, dan lain-lain. Poin E ada kadar total senyawa kimia, untuk mengukur konsentrasi total golongan senyawa, misalnya total flavonoid dalam ekstrak. Poin F kandungan kimia tertentu, untuk mengukur kadar senyawa spesifik. Misalnya berapa miligram per mililiter kandungan kurkumin pada ekstrak kunyit. Setelah mengetahui parameter yang berfokus pada senyawa, kandungan senyawa aktif, kini kita masuk ke parameter yang menjamin keamanan dan kebersihan bahan, yaitu parameter non-spesifik. Yang A. Susut pengeringan, untuk mengukur kehilangan berat akibat pengeringan sebagai indikator kadar air bebas. Yang B. Bobot jenis, berat persatuan volume cairan ekstrak, menggambarkan kepadatan bahan. Yang C ada kadar air, untuk mengukur total air dalam Simplisia. Jika kadar airnya tinggi, maka mudah berjamur. Yang D ada kadar abu, untuk mengukur jumlah sisa anorganik atau mineral setelah pembakaran, termasuk abu total dan abu tidak larut asam. Yang E ada sisa pelarut, untuk ekstrak memastikan tidak ada pelarut berbahaya yang tertinggal, misalnya ada etanol atau metanol. Yang F ada residu peptisida, untuk mengecek apakah ada sisa peptisida dari proses budidaya. Tidak boleh melebihi ambang batas. Yang G ada cemaran logam berat, untuk mengukur keberadaan logam beracun seperti timbal, merkuri, dan kandium. Yang H ada cemaran mikroba, untuk menghitung jumlah mikroorganisme total atau total plate count, dan memastikan tidak ada mikroba patogen. Untuk memastikan semua parameter tersebut terukur dengan baik, digunakan proses laboratorium yang terstandar. Contoh pemeriksaannya seperti ada kadar sari larut air atau etanol, yang dilakukan dengan bahan direndam, lalu difiltrasi, diuapkan, lalu sisa padatan ditimbang. Ada susut pengeringan. Simplisia ditimbang sebelum dan sesudah pengeringan, lalu dihitung persentase air yang hilang. Lalu ada kadar air, biasanya menggunakan gravimetri dan Carl-Fischer dengan pemanasan atau reaksi kimia. Lalu ada kadar abu. Simplisia dibakar hingga hanya tersisa mineralnya saja. Selanjutnya ada pemeriksaan logam, peptisida, dan mikroba, dilakukan di laboratorium dengan alat dan metode khusus seperti AAS, mikrobiologi, dan lain-lain. Semua parameter ini akan diuji di laboratorium resmi yang nantinya akan menerbitkan dokumen hasil uji, yakni berupa sertifikasi dan akreditasi. Sertifikat hasil uji dikeluarkan oleh laboratorium yang terakreditasi atau KAN. Sedangkan akreditasi, pengakuan resmi bahwa institusi memenuhi syarat untuk melakukan standarisasi. Dan sertifikasi produk yaitu untuk jaminan bahwa bahan atau produk memenuhi standar
yang telah ditetapkan. Lalu siapa yang bertugas untuk standarisasi ini? Di Indonesia sendiri yaitu ada BSN atau Badan Standarisasi Nasional yang bertugas untuk menetapkan dan mengawasi standar nasional. Lalu ada BPOM untuk mengatur standarisasi obat dan bahan alam khususnya melalui Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan Produk Komplement. Dan terakhir ada Kemenkes untuk menetapkan kebijakan dan regulasi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan. Jadi dari mulai parameter mutu hingga lembaga pengawas, semuanya itu dirancang untuk menjamin kualitas dan keamanan bahan yang kita konsumsi. Setelah membahas teori dari prinsip dasar teknologi bahan alam, sekarang saya akan membahas aplikasi nyatanya, yaitu membuat produk lilin aromaterapi dari bahan alami. Lilin aromaterapi tidak hanya digunakan sebagai penerangan, tapi juga mengandung minyak atsiri yang dilepaskan saat dibakar dan memberikan efek terapi inhalasi. Minyak atsiri adalah senyawa volatil dari tumbuhan yang dapat memberikan efek relaksasi, anti stres hingga memperbaiki suasana hati. Formulasi lilin dalam kesempatan kali ini, kelompok kami menggunakan formulasi dengan minyak atsiri 10%. Untuk 10 mg yaitu 1 mg minyak atsiri yang berfungsi untuk aroma dan efek terapi. Yang kedua ada parafin padat sebanyak 12,5% yaitu 1,25 gram sebagai bahan dasar lilin. Yang ketiga ada asam stearat 77,5% atau 7,75 gram sebagai struktur lilin untuk memperlama pembakaran. Sedangkan alat yang digunakan ada cawan penguap, batang pengaduk, waterbath, cetakan, timbangan, serta sumbu lilin. Untuk pembuatan lilin, yang pertama ada penimbangan bahan sesuai dengan takaran formulasi. Yang kedua ada peluburan asam, stearat, dan parafin dalam cawan penguap menggunakan waterbath. Yang ketiga ada setelah mencair dan homogen, minyak atsiri ditambahkan. Yang ketiga, setelah mencair dan homogen, minyak atsiri ditambahkan dan diaduk cepat. Yang keempat, campuran cair dituangkan ke dalam cetakan dengan sumbu. Dan yang terakhir, yang kelima, lilin dibiarkan dingin dan mengeras. Untuk evaluasi produk, warna dan aroma sesuai dengan jenis minyak atsiri. Lalu ada kestabilan nyala api, tidak terlalu cepat dan padam. Lalu ada aroma saat dibakar, menyebar dan konsisten. Untuk titik lelehnya sesuai dan stabil. Nah, jika semua parameter baik, maka lilin siap digunakan sebagai aromaterapi rumah, spa, bahkan bisa dikembangkan menjadi produk komersial. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa mata kuliah teknologi bahan alam memberikan pembelajaran yang sangat berharga, tidak hanya teori, tetapi juga keterampilan praktis dalam membuat dan mengevaluasi produk dari bahan alam. Melalui pembelajaran ini, saya memahami betapa pentingnya proses pasca panen, ekstraksi, hingga standarisasi sebelum akhirnya bahan alam bisa dijadikan produk yang aman dan bermanfaat. Lilin aromaterapi adalah salah satu contoh konkret pemanfaatan bahan alam yang dikembangkan lebih lanjut baik sebagai produk fungsional maupun komersial. Terima kasih telah menyimak video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk terus mengembangkan potensi bahan alam Indonesia dalam dunia kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.